Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Selamat pagi adik-adik, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah streaming. Pada pagi hari ini Tante akan ajak adik-adik sekalian untuk merenungkan satu firman Tuhan tentang Daud dan orang-orang yang berjasa baginya, atau bisa disebut juga dengan para pahlawan Daud. Sebelum kita masuk dalam acara tersebut, mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah streaming. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang Daud yang diangkat dan diurapi tua-tua Israel untuk menjadi raja bagi bangsa Israel seluruhnya. Yang mana Daud awalnya hanya menjadi seorang raja di wilayah Yehuda. Namun kali ini dia menjadi seorang raja bagi bangsa Israel secara keseluruhan, baik di Samaria maupun yang ada di Yehuda. Nah, Tante mau bertanya ini, apakah kalian ingat nama pahlawan daripada Indonesia? Bangsa Indonesia juga memiliki pahlawan loh. Ya, baru-baru ini kita kan merayakan Hari Pendidikan Nasional ya. Pahlawannya siapa yang tahu? Ya, Ki Hajar Dewantara ya. Kenapa dia disebut sebagai seorang pahlawan? Siapa yang tahu? Karena dia memberikan nyawanya untuk membela bangsanya dan negaranya tanpa pamrih melalui bidang pendidikan. Banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang lain yang bisa kita sebutkan satu persatu ya, dalam banyak bidang ya. Ada yang mempertaruhkan nyawanya untuk membela negara ya. Namun kali ini Tante akan mengajak adik-adik belajar bersama-sama tentang orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan nyawanya ya, mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsanya, yaitu sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Nah, ada beberapa pahlawan-pahlawan Daud. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Yosaban. Dia disebut sebagai kepala triwira. Ia memakai tombak untuk melawan musuh-musuhnya. Sekali pertempuran, dia bisa mengalahkan sampai 300 orang mati ada di tangannya. Wah, hebat ya. Yang kedua, Eliezer. Dia adalah orang yang setia kepada Raja Daud. Dan itu dibuktikan ketika dia bersama Daud melawan tentara Filistin. Dan mereka selalu mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, dia adalah Abisai. Dia dikatakan sebagai kepala ke-30 orang pasukan. Ia pun pandai menggunakan tombak pada saat peperangan. Dan ia dapat menikam musuhnya kurang lebih 300 orang dalam sekali perang. Sama ya, seperti Yosaban kalau kita perhatikan. Namun ada yang beda dari seorang Abisai ini. Apa itu? Sekalipun ia memiliki keahlian
dalam berperang dan sangat dihormati oleh anak buahnya, ia adalah orang yang sangat rendah hati. Karena dia tahu ya, apa yang dia miliki semuanya dari Tuhan. Itu adalah 3 orang triwira yang disebut sebagai pahlawan Daud. Namun ada lagi seorang pahlawan Daud yang tidak termasuk dalam triwira. Dia bernama Benaya. Dia adalah anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab dan pernah membunuh seekor singa pada suatu saat ketika di Israel turun salju. Dan ia pun pernah membunuh seorang Mesir yang badannya tinggi besar seperti Goliat. Dan ia pun diangkat Daud untuk menjadi kepala pengawalnya. Dan masih banyak lagi loh anak-anak, pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa, yang mendampinginya untuk menjadi teman, menjadi penolong di saat bangsa Israel menghadapi musuh-musuhnya. Anak-anakku sekalian, Tuhan juga memberikan pahlawan-pahlawan di sekeliling kita. Mau tahu? Ya, siapa ya? Mereka adalah orang-orang yang selama ini merawatmu, membimbingmu, menasehatimu, dan setia mendoakanmu. Ayo, siapa yang tahu? Siapa kira-kira mereka? Mereka adalah kedua orang tuamu, mereka adalah guru-gurumu, mereka adalah teman-temanmu. Apakah kalian bersyukur atau pernah bersyukur kepada Tuhan untuk mereka semua yang sampai hari ini setia menemanimu dan mendukungmu? Nah, kalau kita sudah tahu ya, ternyata Tuhan juga memberikan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk senantiasa menolong kita, mendukung kita. Jadi selayaknya kita harus mengasihi mereka, kita harus mendoakan mereka. Jangan lupa ya adik-adik, didoakan para temannya, orang tuanya, guru-gurunya, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di gereja. Pada minggu ini, Tante akan memberikan satu lagu untuk kalian nyanyikan. Akulah pahlawan Kristus. Dan ayat hafalannya, coba disimak dan diperhatikan ya. Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dan untuk kelas besar, Tante tetap akan memberikan tugas sebagai poin untuk keaktifan kalian saat ibadah streaming. Yang pertama, siapa saja nama pahlawan Daud yang membantu Daud berperang melawan musuh-musuhnya yang disebut triwira. Ingat ya, yang disebut triwira. Yang kedua, pahlawan Daud yang menikam kurang lebih 300 orang dalam sekali peperangan. Kira-kira namanya siapa ya? Yang ketiga, pahlawan Daud yang pernah membunuh singa pada saat di Israel turun salju. Siapa namanya? Nah, kalian jawab ya. Dan kalian kirim ke WA seperti biasanya Tante minta. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Engkau sudah mengajarkan pada kami tentang pahlawan-pahlawan Daud yang senantiasa memberikan pertolongan dan menjadi teman bagi Raja Daud untuk menghadapi para musuhnya.
Dan Engkau juga mengingatkan pada kami bahwa Engkau juga memberikan kami orang-orang yang penting dalam kehidupan kami. Orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, di mana mereka senantiasa mendukung kami dalam menghadapi kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Engkau senantiasa memperhatikan kami dengan memberikan seorang penolong bagi kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.